perkenalkan nama saya Andre Brian Kaung dari kelas A3 semester 3 dengan NIM 2114201084. Dalam pembuatan video ini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Keselamatan Pasien dan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan dengan dosen pembimbing Bapak Nurse Rivelino Hamel, Eskap MKes. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan yang dialami oleh seseorang akibat terpapar zat atau rutinitas tertentu di tempat kerja. Ada beragam jenis penyakit akibat kerja dan masing-masing memiliki pemicu atau penyebab yang berbeda-beda. Penyakit akibat kerja penting untuk diketahui karena banyak orang tidak sadar bahwa keluhan yang mereka alami merupakan dampak dari pekerjaan mereka sehari-hari. Untuk lebih jauh, saya akan membahas tentang penyakit akibat kerja, yaitu alergi. Keluhan yang disebabkan penyakit akibat kerja bisa dihindari jika Anda memahami penyebabnya dan mengubah kebiasaan saat Anda bekerja. Berikut ini adalah contoh penyakit akibat kerja, yaitu alergi. Seseorang yang bekerja di tempat tambang batu bara, pabrik tekstil, pabrik bahan bangunan, bengkel atau pengelas berisiko terkena penyakit paru kronis. Salah satu contoh penyakit ini adalah asbestosis. Keluhannya bisa berupa batuk kronis, sesak nafas atau nyeri dada. Berbeda dengan asma, penderita akan tetap mengalami keluhan penyakit kronis meski tidak lagi terpapar pemicu. Ini karena kerusakan paru-paru yang ditimbulkan sudah menetap, sehingga gejalanya akan terus-menerus ada. Oleh karena itu, penderita harus secara rutin memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan jangka panjang. Selain penyakit di atas, masih banyak penyakit lain yang dapat disebabkan oleh pekerjaan, misalnya gangguan pendengaran, tetanus, vertigo, hingga kanker. Umumnya, penyakit-penyakit ini berawal dari kurangnya kesadaran akan pentingnya menggunakan alat pelindung diri selama bekerja. Yang kedua ada CTS atau Carpal Tunnel Syndrome. CTS rentan dialami oleh pekerja yang sering menggunakan tangannya untuk gerakan yang sama dan berulang-ulang. Pekerja yang rentan terkena kondisi ini adalah pekerja kantoran yang sering mengetik, pengemas barang, pekerja bangunan, dan penjahit. CTS ditandai dengan gejala berupa sensasi kesemutan, mati rasa, atau kelemahan pada tangan. Keluhan ini bisa diredakan dengan mengistirahatkan tangan sejenak saat bekerja, mengompres tangan dengan es, dan mengonsumsi obat pereda nyeri. Ketiga, dermatitis kontak. Dermatitis kontak dapat terjadi pada pekerja yang sering bersentuhan dengan zat kimia, pestisida, bahan pengawet, nikel, parfum, pewarna rambut, hingga perhiasan yang dapat mengiritasi kulit atau menimbulkan reaksi alergi. Dermatitis kontak ditandai dengan ruam merah yang gatal, kering, dan bersisik. Kulit juga bisa mengeras, pecah-pecah, dan terasa nyeri ketika disentuh. Pekerja dapat menghindari keluhan ini dengan menggunakan alat pelindung saat bekerja, misalnya sarung tangan karet. Nah, untuk tips pencegahan kecelakaan kerja atau penyakit kerja, yang pertama, selalu jaga kebersihan tempat kerja. Yang kedua, tempatkan poster K3 di tempat yang tepat. Yang ketiga, sediakan training yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, pelihara kondisi peralatan kerja. Yang kelima, selalu ikuti prosedur kerja. Yang keenam, laporkan setiap kondisi tidak aman. Dan yang ketujuh, jangan memaksakan bekerja ketika tidak sehat dan beristirahat. Sekian video dari saya untuk memenuhi tugas ujian dari mata kuliah Keselamatan Pasien dan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat menjadi perhatian dan menambah ilmu teman-teman Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.